sampean ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa ono Ratu Adil. Dari seneng presiden lang orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Engkau versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Jadi semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur. Timur diartikan Sulawesi budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ini timur budi Jepang. Dan dawe Nabi maksudnya timur ora. Nah timur hakiki berarti kalau budi Jepang malah karu-karu. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu di sini Mesaro jeneng lanang gitu. Orang Arab Mesaro jeneng apa? Lanang. Ketika melaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Fajriyu jabini lailiyut dawari. Ketika Mesaro perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye ning perjalanan Muhammad? Wajane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nak munggo tenggene wit arah napa jenenge iup-iupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari dia ora salah meneh calon nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama nabi rada ganteng. Dadi umpama elek kriting pece yo wong ra ngandel. Mergo saake umat ra iso gaya, paham ya? Kalau sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nek di Nabi ganteng ra gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa kriting, ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin saake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah jadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kruiting pecek. Wah. Darane pembantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham nggih? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruiting elek ndek puasa, pintere ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunat wong, gua antek Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin lah iku nabi akhir. Akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini ruang tenan ben sambung jan. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dienteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mam. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mam Khadijah. Walhasil suatu saat ini ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari Gua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi berdok wedi, nganti runtusan. Keluar keringat nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku kemuliaan aku wedi. Tapi Khadijah malah sempurna kok. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon. Nah. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal.
Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil, dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sampeyan aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora onde masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa jengben kalau diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir, kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Medina, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, paham ora roh napa? Sehingga orang-orang Medina yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman dari wis ono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, dites Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa ala Isa Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit no Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Gini ku bapak Ibnu Abbas. Walhasil wala-wali cerita, gak ada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya boyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tareh-tareh. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Terus Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare nganggo bajune Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara sakniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Itu disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Tenggosur karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara saling ngenteni masa reda, niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma, niku dulure Sayyidah sinten Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ebo-ebo macak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Saking gosur ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang nggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong cawe wedok cah cilik-cilik wong sepuh-sepuh mapak kok dhuwur gunung. Tol al-badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok ana sejarah imane wong Medina gak ngenteni
Didakwai karena Nabi pertama masuk Madinah mun disambut tolak al-badru alaina min saniyatil wajib syukru alaina, kita harus syukur mergo ketekanan. Nah akhirnya Madinah itu diundi siapa yang paling berhak ditempati Nabi, rebutan nanti diundi mergo wedi. Jadi Nabi tidak ngalami gejolak berarti di Madinah. Nah ngono imane wong Madinah orang ngenteni didakwai Nabi. Larang ngenteni didakwai Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kaya rukun Gunung Kidul ngono iku. Bar dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Madinah langsung disambut tolak al-badru napa? Alaina min saniyatil wad. Lalu tengene tare-tare lucu. Caca putri kepen roh ndi to sing jadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing di dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane Nabi bare nek iku biasa. Kata kita bareng dirubung wong akeh sing ketok apa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata lagi percaya tenan. Lho nek iku jeneng nabi tenan. Lane sing rumangsa rapati ganteng ya yo beda temen-temen. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale Nabi tuntune goang kriting pesek ndek wah matane wong tenan. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan? Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing aku-aku, ujung-ujungnya mergo habis sosial Abu Jahal Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah gene musim napa? Haji. Sampai nak takut yang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu mulai dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu alasannya orang pantas soal pakaian soal pangeran gak lugu. Nah orang seniman ngoten telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah kukul ketok kukule, nah panu ketok. Nah pakaian itu nutupi kemunafikan. Mergo nutupi bawah itu artinya melane wong nganggo klambi iku munafik. Nah, kemana seniman seneng gambar wong muda. Lah iso mali radil kan ora musofa digambar wong ayu. Mestine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mau wong wedok? Pak, jemari radil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten telanjang simbol apa kejujuran. Lan nek sawa kudu napa? Mutu. Wis macam-macam. Bapak jenengan ngerti ya. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saniki masalah samawi sudah tidak jelas juntrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi, nggak ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio Nopo Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kulo nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak uang PDIP berarti muni Ratu Adil, paham ya? Nak uang Demokrat munine Satrio Piningit, paham ya? Nak uang kiai muni Imam Mahdi. Mereka dene muni Karmen nggak pantas kiai, jadi milih seneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu? Kurtubi sinten? Tontowi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir
Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama sing ora kelene. Nanti ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak apa ya? Yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Kok informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sampean tak critani Musaddiq ngaku nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq lima benate. Lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu nanti bojo di anak jenenge Jawa, orang ngarakanku nabi. Mereka jenenge Mas Dewi jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi, mereka mitos Eden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek saja, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, temen-temen gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa ono Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Engkau versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya seputih, itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok abang. Ben seru, paham kan? Nah, saiki kiai milok apa kok rocker? Dulu itu sahabat tuh rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kelompok An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak milok ini loh. Paham? Jadi semuanya informasi langit, mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng Timur diartikan Sulawesi putih kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan, ini timur putih Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kalau putih Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah ya wali kabeh no. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala yankisfani bi hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya li mauti ahadin wala li
lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya panjang ngono. Ya pangeran di sunnah begitu. Kenapa Said Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Di tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat King Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zodilala Said Husain dibantai di pas 10 Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris dengan yang penting orang yang dikenang. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Jadi itulah kersane. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limauti ahadin wala lihayat. Lane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen nak damel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Lah ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Gitu. Mulane bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho ilmu kok ngenteni keliru nulise. Ben sampean ngerti. Jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Edin ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah oleh dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin Islam. Jadi sinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulai jahat-jahat wong riyen napa Timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok penguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lha Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manake digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Mergo Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno bela tapi kadang ra paham, repot. Oh, pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Manane iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Wong nek muka syafa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan mbek manusa boten enten. Kenapa kok ndak ono? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah padha-padha matur nuwun mbek Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Padha-padha matur nuwun ndak matur nuwun mbek oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasane, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bano koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengenan. Mulane Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walaqad jitumu nafura ta kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengenan si dhewe ya. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten.
Ono jadi wali kok di murid hilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Ngaji ne rong khatam ya. Wali-wali saya. Nah, wali dadi wali urip napa dhewe? Dhewean kaya ora ana apa-apa. Iki jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahid.